Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimastri Nugrahani, NIM 3518034. Saya dari kelas A, mata kuliah Bimbingan Konseling Penyuluhan Karir yang diampu oleh Ibu Lisa Devi Dian Arifia, MPSI. Tema video pembelajaran yang saya angkat adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap karir seseorang. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi karir seseorang, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan perkembangan karir. Perkembangan karir adalah suatu peningkatan kemampuan kerja seorang individu. Menurut Rifai dan Sagala dalam Simamora tahun 2004, mereka mengatakan bahwa perkembangan karir adalah suatu proses peningkatan kemampuan kerja individu yang dicapai dalam rangka untuk mencapai karir yang diinginkan, sehingga dapat disimpulkan dalam suatu pemahaman bahwa perkembangan karir merupakan suatu proses berkesinambungan yang dilalui individu melalui upaya-upaya pribadi dalam rangka mewujudkan tujuan perencanaan karir yang disesuaikan dengan apa yang diinginkan. Perkembangan karir adalah suatu proses yang terikat secara sosial. Terikat secara sosial artinya apa? Perkembangan karir ini juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh kondisi geografis, oleh kebudayaan di sekitar kita, oleh kondisi ekonomi, dan oleh status sosial, status jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah, kesatuan atau gabungan dari semua hal-hal tadi itu dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai kita, terhadap sikap kita, terhadap pandangan kita, dan terhadap segala harapan tentang peran kita dalam suatu pekerjaan. Nah, selanjutnya hal itu juga dapat menjadi suatu ukuran bagaimana peluang kita ke depannya untuk bisa berkembang dalam dunia kerja atau berkembang dalam karir kita. Mari kita bahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perkembangan karir seseorang. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, apa saja sih faktor internal yang bisa menghambat atau mempengaruhi karir kita? Yang pertama, ada yang namanya kemampuan intelijensi. Apa itu kemampuan intelijensi? Kemampuan intelijensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu, dan itu merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang pada jenjang karirnya. Karena apa? Karena kemampuan intelijensi yang dimiliki seseorang itu dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam memasuki suatu bidang pekerjaan tertentu. Nah, untuk mengukur intelijensi seseorang, biasanya suatu perusahaan akan melakukan tes intelijensi untuk mengukur kemampuan pembawaan yang dimiliki oleh individu yang akan melamar pekerjaan. Dan yang kedua adalah bakat. Apa itu bakat? Kenapa bakat itu mempengaruhi? Ya, tentu karena bakat merupakan suatu kondisi atau suatu kualitas yang dimiliki oleh individu yang dapat memungkinkan individu untuk berkembang pada masa mendatang. Nah, bakat ini termasuk suatu potensi yang terpendam yang ada pada diri seseorang. Agar bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu harus disertai dengan minat, pengetahuan, latihan, dan dorongan. Nah, selanjutnya adalah hobi atau kegemaran.
Hobi adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu yang dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegemarannya atau menjadi sumber kesenangannya. Nah, kenapa hobi itu bisa mempengaruhi karir seseorang? Karena biasanya hobi itu kan mencerminkan bagaimana diri kita. Apabila kita memiliki hobi yang baik, yang bermanfaat, tentunya itu bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang seperti apa. Kita orang yang baik atau kita orang yang kurang baik, dan itu bisa menjadi sebuah pertimbangan tentunya. Nah, selanjutnya adalah sikap. Nah, sikap ini adalah suatu kesiapan yang ada pada diri seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap akan mendatangkan gejala internal yang berdimensi afektif, misalnya berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif tetap terhadap suatu objek baik secara positif maupun negatif. Nah, yang selanjutnya adalah kepribadian. Apa sih kepribadian? Kepribadian adalah diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis dalam diri individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian-penyesuaian yang unik terhadap lingkungannya. Nah, itu tadi merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap perkembangan karir seseorang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor eksternal yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan karir seseorang. Apa saja sih faktor eksternal yang mempengaruhi? Yang pertama, ada yang namanya status sosial ekonomi keluarga. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi status sosial ekonomi keluarga, diantaranya adalah tingkat pendidikan orang tua, lalu penghasilan, status pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah prestasi akademik siswa. Apa sih prestasi akademik siswa? Prestasi akademik merupakan suatu tingkatan pencapaian tertentu dalam dunia kerja. Akademik terbukti pada hasil evaluasi belajar, hasil tes, hasil nilai raport, dan hasil tes lainnya. Lalu selanjutnya ada faktor lingkungan. Lingkungan yang bersifat potensial maupun rekayasa mempunyai hubungan yang positif terhadap sikap, perilaku, dan keseluruhan hidup dan kehidupan orang di sekitarnya. Nah, selanjutnya apa sih hambatan-hambatan dalam pengembangan karir seseorang? Yang pertama adalah teman yang memberikan saran berbeda dengan pilihannya. Kenapa? Karena ketika seseorang akan memilih suatu pekerjaan atau seseorang siswa mau memilih perguruan tinggi atau memilih jurusan begitu, pasti akan mendapat saran dari teman-temannya. Dan sarannya itu pasti berbeda-beda. Jika saran yang diberikan sesuai dengan kemampuan dirinya, maka akan berjalan dengan baik-baik saja. Namun, jika saran yang diberikan itu tidak sesuai dengan kemampuannya, pastilah ia akan menjadi problema bagi orang tersebut. Nah, faktor yang bisa menjadi hambatan yang kedua adalah tidak percaya diri. Perasaan tidak yakin akan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini menghambat seseorang untuk menemukan tujuan karir yang sesuai dengan passionnya. Lalu yang ketiga adalah hasil belajar yang kurang memuaskan. Hasil belajar bukan hanya akan mempengaruhi karirnya jika seseorang akan melanjutkan studinya. Namun pada kenyataannya, ketika seseorang akan memilih pekerjaan, itu juga terdapat syarat hasil belajar yang baik dan mencukupi. Jika hasil belajar tidak baik, maka akan berpengaruh atau bahkan menimbulkan permasalahan pada dirinya atau pada karirnya ke depan. Nah, yang keempat adalah persoalan ekonomi keluarga yang terlalu banyak dan pesimis. Menurut Enung Fatimah,
Faktor ekonomi merupakan hal utama karena menyangkut seseorang dalam mendukung pencapaian studi maupun karirnya. Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga akan menimbulkan sebuah hambatan terhadap pengembangan karirnya nanti. Bisa jadi kesulitan ekonomi yang dialami keluarganya itu dapat menjadi beban tersendiri bagi orang tersebut, sehingga dia menjadi tidak maksimal dengan pekerjaannya. Yang kelima adalah kebiasaan dan perilaku buruk. Kenapa sih kebiasaan dan perilaku buruk ini menjadi salah satu penghambat dalam dunia karir? Karena penilaian seseorang yang beredar di lingkungannya juga dapat mempengaruhi keputusan dalam menentukan jabatan yang tepat. Ada kalanya seorang memang memiliki kemampuan yang mumpuni, namun tidak disertai dengan sikap dan kebiasaan yang baik, itu akan percuma sama saja. Lalu yang keenam adalah kurangnya informasi untuk mengembangkan karir. Seseorang yang kurang memahami jalur karirnya akan kurang maksimal dalam melakukan pekerjaannya. Yang selanjutnya adalah tujuan karir dan nilai-nilai diri yang tidak selaras. Seseorang pasti memiliki tujuan dalam karirnya. Namun jika hal itu tidak selaras dengan nilai-nilai diri seseorang itu, maka akan menjadi suatu masalah atau hambatan dalam karirnya ke depan. Lalu selanjutnya adalah ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif. Kesalahan dalam komunikasi yang sering terjadi adalah ketidakjelasannya pesan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan, sehingga akan menimbulkan ketidaksesuaian antara penerima dan pengirim pesan. Hal ini menjadikan komunikasi menjadi tidak baik bagi penerima maupun pengirim pesan. Dan yang terakhir adalah kurangnya jaringan yang mendukung. Kondisi lingkungan yang mendukung karir seseorang sangatlah penting, seperti teman kerja maupun keluarga. Ada kalanya suatu keputusan dapat diambil berdasarkan saran yang tepat dari teman dekat dan keluarga. Nah, itu tadi merupakan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dan mungkin ada pada setiap orang yang akan atau sedang mengembangkan karirnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.